Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada Ibu Ida Fauzia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Hadratul Muhtaromin, para masyayikh, para kiai, terkhusus Sohibul Ma'had Tengku Lalu Ma'arif, pengasuh Pondok Pesantren Manhalul Ma'arif Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta Ibu. Yang saya hormati para pejabat, Pak Bupati Lombok Tengah beserta seluruh jajaran Forkompinda, para pejabat di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan perwakilan dari kementerian dan lembaga, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, para rektor, para akademisi, ketua PWNU Nusa Tenggara Barat, para pimpinan perusahaan, teman-teman Apindo dan Kadin, dan yang saya hormati, saya banggakan, pimpinan Balai Latihan Kerja Komunitas dari seluruh Indonesia yang hari ini akan diresmikan secara resmi BLK komunitasnya. Puji syukur tidak henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara peresmian BLK Komunitas tahun 2022 ini, sekaligus kami menyelenggarakan Festival Kemandirian BLK Komunitas. Hadirin yang saya hormati, setelah kita menghadapi COVID-19, perekonomian kita kembali pulih setelah mengalami kontraksi selama pandemi. Pada triwulan 4 tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kita naik menjadi 5,31%. Berbagai sektor, termasuk sektor ketenagakerjaan, kini sudah mulai membaik. Kondisi seperti ini bukan berarti kebangkitan ini tanpa ada tantangan. Salah satu tantangan besar sektor ketenagakerjaan saat ini adalah pasar kerja yang terus berubah dengan cepat. Perkembangan demand atau permintaan pasar kerja membutuhkan suplai dengan kompetensi yang sesuai. Maka jawabannya adalah pengembangan kompetensi angkatan kerja kita yang link and match dengan pasar kerja. Menjawab tantangan itu, pemerintah saat ini sedang memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai instrumen pengembangan kompetensi kerja. Melalui Perpres nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, pemerintah sedang memperkuat orkestrasi dalam pengembangan vokasi agar lebih efektif. Dalam Perpres ini, Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan mandat untuk memimpin pelaksanaan pelatihan vokasi dan pelayanan pasar kerja di Indonesia. Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam menjalankan Perpres ini, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengembangkan dan memperkuat ekosistem vokasi yang terintegrasi, mulai dari pelatihan dan sertifikasi hingga penempatan di pasar kerja dan kewirausahaan. Untuk memastikan terjadinya link and match, diperlukan pelatihan-pelatihan yang sesuai dan terhubung dengan kebutuhan pasar kerja.
Salah satu bagian dari ekosistem vokasi ini adalah keberadaan lembaga-lembaga pelatihan yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun masalahnya, dibandingkan dengan luasnya wilayah Indonesia, keberadaan lembaga pelatihan kerja pemerintah, baik UPTP maupun UPTD, masih sangat terbatas. Keberadaannya belum bisa menjangkau seluruh pelosok negeri, terutama daerah-daerah terpencil dan desa-desa. Maka jawabannya adalah perlu adanya balai latihan kerja berbasis komunitas. Sebagaimana kita ketahui, BLK komunitas ini adalah merupakan terobosan Bapak Presiden yang dimulai tahun 2017 sebagai upaya nyata untuk mendekatkan pelatihan vokasi kepada masyarakat di desa-desa dari berbagai komunitas yang selama ini tidak memiliki akses atas pengembangan kompetensi. Perlu kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2022 ini, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun BLK komunitas sebesar 3.757 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami mengundang 846 lembaga penerima bantuan pembangunan dan peralatan BLK komunitas tahun 2022 untuk kami perkenan nanti Bapak Presiden meresmikannya, dan kami tentu siap menyelenggarakan program pelatihannya. Bapak Wakil Presiden beserta Ibu yang saya hormati, selain terus menambah jumlah BLK komunitas karena kebutuhan yang masih sangat besar, kami juga ingin memastikan keberlanjutan BLK komunitas untuk menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional. Saat ini kami sedang mengimplementasikan peta jalan kemandirian BLK komunitas ini. Di samping pendampingan yang kami perkuat, kami juga menghubungkan BLK komunitas dengan berbagai stakeholders, baik industri, perbankan, perguruan tinggi, NGO, dan lain sebagainya. Perlu kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden, kami telah mengklasifikasi 3.757 BLK komunitas ini menjadi 3 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama yakni klasifikasi tumbuh, yaitu BLK komunitas dengan kriteria telah menyelenggarakan pelatihan dengan baik. Ini sebanyak 1.752. Klasifikasi berkembang yaitu BLK komunitas yang telah menyelenggarakan pelatihan dan menjalin kemitraan untuk pendanaan pelatihan dan pemberdayaan alumni sebanyak 876 BLK komunitas. Dan klasifikasi mandiri yaitu BLK komunitas yang telah memproduksi barang maupun jasa dan telah menghidupi lembaganya sebanyak 283 BLK komunitas. Sisanya yang 846 BLK komunitas yang baru selesai dibangun yang akan diresmikan oleh Bapak Wapres pada saat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai lembaga pelatihan berbasis masyarakat, BLK komunitas menjadi solusi untuk mengatasi ketertinggalan sumber daya manusia dan kesenjangan kompetensi warga masyarakat di pedesaan dan wilayah-wilayah pinggiran dengan mempercepat pengembangan kompetensi masyarakat menghadapi pasar kerja yang terus berubah dengan cepat. Urgensi dan manfaat BLK komunitas dalam mengatasi kesenjangan kompetensi ini terbukti nyata, Pak Gubernur, salah satunya di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Setelah ditetapkan KIK Mandalika menjadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas, maka pasar kerja dan peluang usaha menjadi sangat terbuka. Tetapi masalahnya, pasar kerja dan peluang usaha itu tidak serta-merta mampu menyerap tenaga kerja masyarakat lokal untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di kawasan tersebut.
Hal ini terjadi karena masyarakat di sekitar kawasan, termasuk di kawasan Mandalika, pada umumnya belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan pasar kerja di hotel-hotel, restoran-restoran, dan lain sebagainya. Dan ini bisa menyebabkan keberadaan kawasan strategis nasional ini belum dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal. Jika kita biarkan, maka tentu maksud dan tujuan dari berdirinya BLK Komunitas di sekitar Mandalika tidak bisa terrealisir. Dalam situasi seperti ini, BLK Komunitas tampil mengatasi kesenjangan kompetensi tersebut. Dengan keberadaan BLK Komunitas di kawasan Mandalika, maka anak-anak muda dan warga desa di kawasan Mandalika dapat mengikuti pelatihan yang sesuai dengan pasar kerja di kawasan. Sebagai contoh adalah BLK Komunitas Nurul Islam dengan kejuruan perhotelan yang alumninya telah bekerja di beberapa hotel di sekitar Mandalika. Pagi tadi saya menyempatkan untuk bertemu dengan mereka. Ternyata mereka adalah alumni pelatihan dari BLK Komunitas yang ada di sekitar kawasan Mandalika. Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, di samping BLK Komunitas terdapat berbagai program lain yang kami siapkan untuk mendukung KIK Mandalika sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia. Salah satunya adalah program pemagangan yang pesertanya kini telah 100% terserap di hotel-hotel di Mandalika. Mohon maaf Pak Presiden, saya sekaligus melaporkan kegiatan di Kementerian Ketenagakerjaan bukan hanya terkait dengan BLK Komunitas. Dengan memberikan kesempatan pemagangan kepada masyarakat di sekitar kawasan Mandalika, kami berharap tenaga kerja dapat terserap dengan baik. Tentu tidak semua masyarakat di sekitar kawasan Mandalika berminat dan dapat diterima kerja di sektor formal atau dalam hubungan kerja. Untuk itu, bagi masyarakat yang tidak bekerja secara formal dan memiliki potensi wirausaha, kami merekrut mereka menjadi tenaga kerja mandiri. Program yang diarahkan untuk perluasan kesempatan kerja ini merupakan program bantuan kewirausahaan secara terpadu, mulai dari pelatihan, pemberian insentif modal, pembinaan, pendampingan, inkubasi hingga bisnis matching dengan buyer dan permodalan. TKM ini difokuskan pada usaha-usaha yang dibutuhkan dan terhubung dengan kawasan pariwisata seperti kuliner, industri kreatif, homestay, dan jasa-jasa wisata lainnya. Mohon izin Bapak Wakil Presiden, BLK-BLK yang ada di sekitar kawasan Mandalika itu hampir semuanya ada 5 BLK yang mendukung, itu jurusannya adalah jurusan pariwisata. Benar-benar menyiapkan SDM untuk menyambut kehadiran atau adanya Mandalika, kawasan Mandalika. Di kawasan Mandalika kami mengintegrasikan program-program tersebut dalam sebuah ekosistem ketenagakerjaan melalui program perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan. Program ini dilakukan secara kolaboratif oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, ITDC, pengelola KIK, para pelaku usaha, 9 pemerintah desa penyangga kawasan Mandalika, serta berbagai stakeholder lintas sektor yang lainnya. Perlu kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa mengiringi peresmian BLK Komunitas hari ini, sejak beberapa hari yang lalu kami juga menyelenggarakan Festival Pesona Pucuk Mandalika yang berisi kegiatan Expo Tenaga Kerja Mandiri, Expo BLK Komunitas, Job Fair, Business Matching, perluasan kesempatan kerja di kawasan Mandalika. Izin sekalian lapor kepada Pak Gubernur bahwa Kementerian Ketenagakerjaan ingin mengorkestrasi program-program di sekitar kawasan Mandalika. Bapak Ibu yang saya hormati,
mengakhiri laporan ini, kami berharap BLK Komunitas dengan seluruh ekosistem yang kami bangun dapat menjadi akselerator peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia secara lebih inklusif dan merata. Seperti juga keinginan Bapak Gubernur yang sangat kuat menyiapkan sumber daya manusia di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kami mohon kepada Bapak Wakil Presiden untuk berkenan memberikan sambutan, memberikan arahan, sekaligus meresmikan BLK Komunitas tahun 2022 secara nasional. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertakan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.